Bab 4755 sampai bab 4756. Keesokan harinya, berita Chongqing baru dirilis, melihat peringkat 8 sekolah wacana, serta calon kaisar kecil dan gadis surgawi kecil, semua keluarga seni bela diri di seluruh dunia Chongqing, dan bahkan kaisar dewa sekte dan ratusan klan dewa kaisar adalah semua terkejut. Tidak ada yang menyangka diskusi tentang 8 sekolah ini akan berakhir dengan cara yang mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan, Zhongzheng benar-benar dapat melampaui biografi sejati Gu Ping'an dan Yan Xiao. Tapi, faktanya ada di depan kita. Apakah mereka iri, cemburu, atau memuja? Faktanya selalu ada. 4 musim, tetua ketiga. Apakah Anda mencari saya? Du Yi tampak sedikit terkejut. Eksistensi seperti penatua ketiga tidak pernah dipanggil pada hari kerja. Meskipun Du Yi adalah sesepuh dari sekte 4 musim dan pria besar, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan sesepuh ketiga. Mengapa kamu tidak menahan Qin Chen saat itu? Penatua ketiga memandang Du Yi. Du Yi dan Ning Zuo keduanya terlibat. Du Yi sangat terkejut, dia tidak berharap tetua ketiga memanggilnya ke sini karena Qin Chen. Ini Ning Zuo. Du Yi dengan jelas menyatakan apa yang terjadi saat itu. Alasannya adalah setelah Ning Zuo memaksa Lin Songyun dan yang lainnya dari alam Yuan ke sekte 4 musim, mereka langsung melemparkan mereka ke penghalang hidup dan mati. Qin Chen akhirnya keluar dari alam rahasia musim dingin untuk menemui mereka, tetapi dimaksudkan oleh Ning Zuo, yang akhirnya membuat Qin Chen meninggalkan sekte 4 musim. Saat itu, Du Yi hanya merasa sedikit kasihan. Ning Zuo tampaknya telah jatuh, dikatakan bahwa dia pergi ke laut tak berujung. Qin Chen juga berada di laut tak berujung sejak lama, kurasa. Kematian Ning Zuo, tidak perlu disebutkan lagi. Penatua ketiga mengarahkan jarinya The Chongqing News di desktop Du meliriknya. Segera, Suang Tong melebarkan mulutnya dan membuka mulutnya lagi dan lagi. 8 sekte membahas Taoisme, dan Maosan Zhenzuan mendominasi 3 besar. Qin Chen memenangkan tempat pertama, Gu Ping'an kedua, Gu Xiaoyu ketiga, dan Ling Xi ketujuh. Selain itu, Qin Chen mencapai puncak daftar Zhongzheng, dengan 30 juta pahala suci. Berita utama, font tinta hitam yang menarik membuat Du Yi segar kembali. Qin Chen memenangkan posisi teratas, mata Du menunjukkan ketidakpercayaan. Jika itu Gu Ping'an, dia masih bisa menerimanya. Mengapa Qin Chen? Jika penatua ketiga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sayang sekali tidak ada jika, selama bertahun-tahun, sekte 4 musim selalu ingin menumbuhkan seorang kaisar. Huang Jihan adalah harapan dari sekte 4 musim. Namun, Huang Jihan hanyalah yang ke-6 di antara 8 aliran pemikiran. Yang lucu adalah, seorang murid yang diusir oleh sekte 4 musim saat itu sebenarnya telah memenangkan posisi teratas. Diberi waktu, dia pasti akan menjadi putra langit. Ini adalah jenis bakat yang sangat diinginkan oleh sekte 4 musim selama ini. Tetapi dia secara pribadi memberikannya kepada Maosan. Bagaimana mungkin, Du Yi masih shock, tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Meskipun Maosan mengalami pukulan telak, dengan dukungan dari beberapa orang ini, Maosan tidak akan pernah jatuh. Penatua ketiga berkata perlahan, rumah pedang Sein, Yu Zonyi berjalan di mansion, menuju ke mansion pertama Yuening. Dalam perjalanan, saya bertemu Yan Xiao. Biografi Yan yang sebenarnya, dia dengan hangat menyapa Yan Xiao. Biografi sejati teratas seperti Yan Xiao mungkin bertanggung jawab atas Sword Sein Mansion di masa depan, dan Yu Zonyi secara alami akan dihormati. Yan Xiao menatap Yu Zonyi dengan dingin. Bodoh, dia terlalu malas untuk membuang waktu dengan Yu Zonyi. Yu Zonyi dibiarkan berdiri di sana dengan wajah jelek. Jika itu adalah biografi sejati yang biasa, dia pasti sudah lama marah. Tapi itu Yan Xiao. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya dihina tanpa alasan, tetapi saya hanya bisa menahannya. Yan Xiao melakukan perjalanan khusus untuk menemukan Yun Luo. Ketika Anda menemukannya, Yun Luo Zeng memegang salinan koran Yuji Feng Yun dengan wajah pucat. Biografi Yan yang sebenarnya, melihat Yan Xiao, Yun Luo untuk sementara menekan emosinya. Saat itu, Zhang Liuning dari Maosan dijebak olehmu. Yan Xiao memotong untuk mengejar, kulit Yun Luo berubah, dan dia berkata,
Mengapa Yan Zhenchuan tiba-tiba bertanya tentang masalah ini? Yan Xiao berkata dengan wajah lurus, kamu bisa menjawabku ya atau tidak, kalau tidak aku tidak bisa membantumu. Yun Luo adalah diam sejenak, menggertakkan giginya dan berkata, ya. Yan Xiao menghela nafas, dan berkata, lari cepat. Wajah Yun Luo menjadi pucat, kenapa? Aku lahir dan besar di rumah pedang suci. Di mana aku pergi? Yan Xiao berkata, Qin Chen telah meminta Master Aula ke-7 untuk menyelidiki kembali masalah ini. Dan Master Aula ke-7 telah berjanji untuk menggunakan kekuatan Bai Jiatang untuk menyelidikinya. Kamu tidak perlu meragukan metode dan kemampuan Bai Jiatang, saat itu kamu bisa melakukannya. Tapi kamu danau tidak bisa mendapatkan Master Aula ke-7. Lari sejauh yang kamu bisa, dan lari ke tempat di mana Bai Jiatang tidak dapat menemukan itu. Jika tidak, apa yang menanti Anda pasti akan menjadi kematian. Ekspresi Yun Luo berubah drastis. Bagaimana mungkin, seperti ini, keberadaan seperti apa Master Aula ke-7? Dia benar-benar akan menyetujui permintaan Qin Chen. Selain itu, dia bertanya seluruh Bai Jiatang untuk diselidiki. Yan Xiao berkata, tentu saja bukan di masa lalu. Tetapi apakah itu masa lalu sekarang? Dan saya ingin mengingatkan itu milik Anda. Jangan dorong masalah ini ke rumah Dao Sheng. Hanya kamu, keluarga dan teman-temanmu, tapi semua orang yang ada hubungannya denganmu akan mati, mengerti? Wajah Yun Luo suram seperti air. Soal menjebak Zhang Liuning saat itu selalu terdampar di hatinya. Melihat ini setelah bertahun-tahun, dia bahkan mengira masalah itu telah diselesaikan. Tanpa diduga, Qin Chen segera menyebutkannya lagi. Aku mengerti. Setelah beberapa saat, Yun Luo menjawab dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu apa yang dipanggil Ketua Yuan Ning dari medan perang garis depan. Mungkinkah saya bisa dipromosikan? Pesan di kolom pesan suci, dan saya tidak perlu hadir. Ini tidak hanya membuatnya menantikannya. Lagi pula, dia telah berada di Sword Science Mansion selama bertahun-tahun, jadi masuk akal jika dia harus dipromosikan 1 liter. Mereka juga penatua. Tetapi penatua senior dan penatua biasa berbeda. Yu Zonyi merasa memiliki modal dan kualifikasi untuk dipromosikan. Kursi pertama Yuan Ning, pertama kali dia melihat kursi pertama Yuan Ning. Punggung Yuan Ning menghadap Yu Zonyi. Tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia berbalik dan menamparnya. Tamparan keras itu seperti badai petir, dan kepala Yu Zonyi berdengung, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Yuan Ning adalah kursi pertama, kenapa begitu? Yu Zonyi menatap Suang Tong. Tampar, orang yang menjawabnya adalah tamparan lain di wajahnya. Wajahnya berlumuran darah, dan dagingnya beterbangan. Yu Zonyi dengan kasar terlempar ke tanah oleh kursi pertama Yuan Ning, dan jatuh ke tanah seperti anjing yang memakan kotoran, seluruh tubuhnya terguncang hebat. Kenapa? Yu Zonyi dimarahi oleh Yan Xiao barusan, dan sekarang dia dipukuli oleh kepala Yuan Ning. Semuanya tidak bisa dijelaskan, tidak hanya mengaum. Kamu telah melakukan perbuatan baik. Atas nama rumah Dao Sheng, aku hanya berterima kasih. Kepala Yuan Ning menamparkan Yu Zonyi di tubuh Yu Zonyi. Awalnya, Yu Zonyi sangat marah di dalam hatinya, ketika dia melihat berita congking ini. Boom! Dia hanya merasakan sambaran dari kejatuhan biru. Nomor 1 di 8 sekolah. Nomor 1 dalam daftar orang bijak, Qin Chen. Beberapa karakter yang menarik perhatian menghantam otaknya seperti guntur raksasa. Ini tidak mungkin, Yu Zonyi meraung histeris, matanya merah. Ini palsu, bukan? Yu Zonyi bertanya pada Yuan Ning, melaporkan situasi di Chongqing ke kepala Yuan Ning. Yuan Ning menatapnya dengan dingin untuk pertama kalinya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Setelah hening, Yu Zonyi membanting bangku kayu di sebelahnya, merasa tersesat. Kamu bilang, haruskah aku berterima kasih dengan benar? Yuan Ning berkata sambil mencibir. Jika bukan karena kamu, Sword Science Mansion kami akan mengambil Qin Chen di bawah sekte. Dan sekarang sekte yang diperhatikan oleh seluruh dunia Yu bukanlah Maosan, tapi Sword Science Mansion kami. Untukmu, terima kasih untukmu. Kepala Yuan Ning mengatakan yang sebenarnya, membuat Yu Zonyi merasa malu. Aku tidak mengharapkan itu. Yu Zonyi tidak tahu harus berkata apa, kulit kepalanya mati rasa. Kamu tidak mengharapkannya,
maka sebaiknya kamu memikirkannya sekarang. Dalam beberapa tahun, bagaimana kita harus berurusan dengannya di Sword Sein Mansion? Qin Chen, ini Yuan Ning Shouzuo paling khawatir. Ada dendam yang mendalam antara Mao Shan dan Istana Daoseng. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa tahun, mungkin Sword Sein Mansion mereka yang akan ditendang keluar dari posisi 8 sekte. Mungkin pada saat itu, reruntuhan Sword Sein Mansion mereka akan diambil alih oleh Mao Shan, dan semuanya akan terbalik. Lagi pula, hanya ada satu Yan Xiao di rumah Daoseng. Tapi bagaimana dengan Mao Shan? Setidaknya ada 3 Yan Xiao, bagaimana ini bisa diperjuangkan? Hal yang paling menjengkelkan adalah salah satu burung layang-layang, Yao, dikirim oleh Yu Zonyi, dan dalam hal potensi, Yan Xiao tidak bisa dibandingkan dengan Qin Chen. Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. 1, untuk meminta maaf dengan kematian. Kamu harus membayar kesalahanmu, tetapi kesalahanmu terlalu mahal, dan kamu harus membayar dengan nyawamu. Yu Zonyi terkejut di sekujur tubuhnya. Minta maaf dengan kematian? Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bergegas kembali ke rumah Daoseng dengan penuh semangat, dan yang menunggunya adalah kematian. Selain itu, dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Yuan Ning. Dengan kekuatan kursi pertama Yuan Ning, dalam 3 langkah, Yu Zonyi pasti akan mati. Kedua, bunuh Qin Chen. Wajah Yuan Ning dipenuhi dengan niat membunuh. Karena Anda tidak bisa mendapatkannya, maka hancurkan. Mata Yu Zonyi bergetar, dan dia berkata, Yuan Ning adalah kursi pertama, dan sekarang Qin Chen ini bukan hanya murid Mao Shan. Jika aku membunuhnya, aku khawatir Bai Jiatang tidak akan melepaskanku. Bagaimana mungkin Bai Jiatang mengabaikan pembunuhan seorang kaisar kecil? Jadi kamu memilih satu? Yuan Ning pertama-tama menatapnya dengan mata dingin. Tidak, Yu Zonyi buru-buru menggelengkan kepalanya. Jadi kamu memilih 2? Yuan Ning maju selangkah demi selangkah. Yu Zonyi menggertakkan giginya. Jika aku membunuh Qin Chen, apakah Sword Sein Mansion akan melindungiku? Bagaimana? Menurutmu? Yuan Ning bertanya balik. Matanya acuh tak acuh. Yu Zonyi sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Sword Sein Mansion jelas ingin memperlakukannya sebagai anak terlantar. Dan perannya adalah menyelesaikan bencana untuk Sword Sein Mansion sebelum dibuang, dan dia tidak punya pilihan. Karena opsi kedua adalah jalan buntu. Aku akan memilih 2, kata Yu Zonyi dengan wajah muram. Ini adalah pilihan tanpa pilihan. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya denganku di Sword Sein Mansion. Mengerti? Suara Yuan Ning membuat Yu Zonyi merasa sangat dingin. Selama bertahun-tahun di rumah Daoseng, dia tidak melihat dengan jelas sikap dingin dan kejam dari sekte ini sampai saat ini. Memikirkan kontribusi yang telah dia buat dengan Sword Sein Mansion selama bertahun-tahun, itu bukan hanya senyuman sedih. Apakah ini hadiah yang diberikan kepadanya oleh Sword Sein Mansion? Konyol, benar-benar konyol. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasimu. Ketika Yu Zonyi pergi, Yuan Ning berbicara lagi, dan seluruh tubuh Yu Zonyi bergidik, dan matanya merah. Membunuh Qin Chen adalah satu-satunya cara yang mungkin bagimu untuk bertahan hidup. Yuan Ning memberikan peringatan terakhir, keluarga Xiao di Xiangzhou. Kepala keluarga, Xiao Sangming, melihat berita Yu Ji Fengyun di tangannya selama setengah jam, dikelilingi oleh para tetua keluarga Xiao. Satu persatu, coraknya sangat jelek. Keluhan antara Qin Chen dan keluarga Xiao mereka sangat dalam sebelumnya, dan bahkan bisa dikatakan tidak ada habisnya. Tapi sekarang, berita Yu Ji Fengyun ini membuat mereka semua terdiam. Pertama, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Xiao tidak diizinkan untuk melawan Qin Chen lagi. Siapapun yang berani menyinggung Qin Chen, aku akan membunuhnya secara pribadi. Mereka semua tahu situasi Mao Shan saat ini. Jika semua murid Mao Shan diambil alih, apakah keluarga Xiao akan tetap menjadi keluarga Xiao? Pada saat itu, Xiangzhou mungkin bukan dunia keluarga Xiao, tapi dunia Mao Shan, bukan? Bagaimanapun, bahkan Mao Shan, yang telah mengalami pukulan telak, tidak dapat mengalahkan harimau ganas Mao Shan. Kami dapat mengabaikan keluhan kami, tetapi siapa di antara Anda yang dapat memastikan bahwa Qin Chen dapat melakukan hal yang sama? Dalam beberapa tahun, Qin Chen akan dapat menghancurkan keluarga Xiao saya dengan satu jari. Selain itu, Mao Shan dapat melatih Qin Chen.
Gupingan, monster jenius, begitu Mao Shan datang ke keluarga Xiao kita, bukankah anak-anak keluarga Xiao kita akan segera bisa dilatih oleh Mao Shan? Kepala keluarga, saya tidak berdiskusi dengan Anda. Saya memikirkan masa depan keluarga Xiao kita. Ini adalah kebijakan terbaik. 2 hari kemudian, Xiao Sangming membawa sekelompok tetua keluarga Xiao ke kota Ketel. Saya melihat bahwa itu adalah anggota keluarga Xiao. Pada saat pertama, Qin Chen benar-benar berpikir bahwa mereka ada di sini untuk menambah penghinaan pada cedera. Mereka bahkan siap berperang. Pada akhirnya, mereka mendengar bahwa mereka datang untuk mengubah musuh menjadi teman, dan mereka rela membiarkan Mao Shan pergi ke rumah Xiao. Setelah berdiskusi dengan ketua King Liu, setuju dengan bantuan Xiao Sangming. Pertama, Mao Shan sangat membutuhkan markas saat ini. Kota Ketel ini hanyalah kota biasa, dan Mao Shan bukanlah sekte kecil. Kedua, sebagai salah satu dari 22 keluarga, keluarga Xiao juga memiliki beberapa peninggalan warisan, tanah harta karun untuk ditanami dan sumber daya budidaya lainnya, yang sangat dibutuhkan Mao Shan saat ini. Ketiga, kursi kepala King Liu tidak menerima bantuan Xiao Sangming dengan sia-sia, dan berjanji untuk melatih anak-anak keluarga Xiao, dan Qin Chen, Gupingan dan yang lainnya juga setuju untuk sesekali memberikan ceramah di depan umum. Dan tepat ketika orang-orang dari Mao Shan bersorak dan datang ke Xiangzhou, mereka belum memasuki keluarga Xiao, Qin Chen melihat sosok yang terlalu akrab. Dia berdiri tegak di depan rumah Xiao, memegang kendi di tangannya, menatap mereka sambil tersenyum. Kamu, Xiao Sangming sedikit bingung. Kursi pertama di Mao Shan. Zhang Liuning, pemabuk tua itu mencukur janggutnya, berpakaian rapi, dan tersenyum. Matahari musim semi yang hangat menyinari dirinya, dan semuanya penuh vitalitas. Bersambung.